Oke, Sore semuanya. sore Gimana sore. kabarnya? Kedengaran jelas nggak? Suara saya kedengaran jelas. Oke. Semoga sehat-sehat semua ya lagi keadaan begini. Sembari nunggu yang lain, sebelumnya saya juga mau thank you dulu buat dari pihak Granted sama Wacom Indonesia ya. Udah kesempatan buat boleh sharing-sharing kayak gini. Jadi bisa seru juga. Jadi di rumah kita nggak bosen juga. Iya. Juga ada seperti ini ya. Mm-mm. Lumayan juga buat sharing-sharing gitu. Semoga Udah, yang lainnya aman-aman sehat ya. amin. Nah, udah berapa lama bro WFH di rumah? Wah ini di sini udah hampir karena di sini kan down. Oh iya sebelumnya saya kasih tahu saya domisilinya nggak di Indonesia, nggak di Jakarta. Saat ini lagi di negeri seberang. Mm-mm. Di sini udah lockdown, udah hampir masuk 2 bulan. Mm. Ini udah hampir 2 bulan nih lockdown. Jadi emang nggak bisa keluar kemana-mana. Kalau keluar cuma butuh kalau untuk kebutuhan yang penting aja seperti beli groceries dan lain-lainnya itu juga mesti ada surat izinnya gitu. Jadi ya lumayan bosen udah di rumah terus. Ya gitulah. Kurang lebih di sini juga sama. Di Jakarta juga ya sama sih sebenarnya kan anjurannya. Sebenarnya kalau di Jakarta di Indo itu kita bilangnya bukan itu ya bukan lockdown ya kan kalau misalnya Bro Rifan juga dengar di berita juga kan kita bilangnya PSBB gitu. Tapi mungkin ya PSBB ya. nggak seketat di sono karena masih banyak orang berseliweran di jalan. Iya sih. PSBB buyar gara-gara belanja Lebaran. Nah itu tuh bener. Iya sih karena maksudnya pas mau lebaran sih ya itu Ya, sih yang sulitnya. karena kan orang kan pasti belanja kan pas Lebaran jadi buyar lah gitu lah pokoknya. Di Indo mah orangnya lucu-lucu. Oke, kita Ini by mulai the aja. way kalian Kenapa? udah mulai boleh mulai. By the way ada yang suka koleksi action figure gak nih? Oh iya, sebelumnya di sini ada yang koleksi action figure gak? Ada, no, Mas Arya. Koleksi apa kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu koleksi lain apa action figurnya? Kalau Bro Rivan kan udah ketahuan Hot Toys. Oh, ada yang Spawn, Mario. Ada yang koleksi Hot Toys juga nggak? Barbie. Clarence, Keren keren. Nendo. Oh, ada yang Nendo ya. Wah, banyak yang Nendo juga nih kayaknya. Bentar. Ada Barbie juga itu. Siapa yang koleksi Nendo? Wih, keluar tuh koleksinya tuh. Nendo juga ada yang lirik Hot Toys. Ya, berarti di sini semua itu ya. Apa? Hobis juga ya, kayak kita ya. Habis ya. Oke. Mungkin ada yang Hot Toys? Kelihatan nggak? Wih. Ada yang koleksi Hot Toys juga? Hai. Gitu. Oke, mungkin sekarang kita masuk dulu nanti mungkin sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Oke. Selamat sore semua. Sore. Thank you banget waktunya udah berpartisipasi juga di acara Ngabuburit with Wacom Grantech ini. Perkenalkan namaku Randy. Aku dari PT Grantech System Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, PT Grantech System Indonesia ini adalah distributor resmi untuk produk Wacom. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai produk Wacom, spek atau harga atau dan sebagainya, itu teman-teman bisa langsung kontak ke Instagram kita. Gitu. Nah, selain Wacom juga kita nggak jual hardware aja, maksudnya kita juga nggak cuma menyediakan hardware aja, tapi kita juga ada beberapa software kreatif seperti Adobe Creative Cloud dan juga Clip Studio Paint. Kalau Clip Studio Paint itu mungkin lebih buat gambar ya. Nah, selain itu kita juga ada Office 365, terus juga ada beberapa software lain sih, software kreatif lainnya. Kayak Corel juga ada, dan juga kita juga ada cloud service gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan produk-produk yang tadi barusan aku sebutin, itu bisa langsung kontak kita di Instagram. Gitu. Oh iya, satu lagi sebelum lupa, acara ini disupport full oleh Wacom Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh update tentang Wacom, follow kita dan juga follow Wacom Indonesia. Jadi itu kita akan update terus tentang perkembangan Wacom, juga event-event,
terus update produk dan sebagainya gitu. Thank you yang udah follow. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke Bro Rifan aja ya, biar langsung mulai acaranya. Silakan Bro. Oke, thank you Randy. Thank you, thank you. Oke, sebelumnya juga thank you buat yang udah ngeluangin waktunya hari ini biar buat sharing-sharing ya pengalaman dan hobi, terutama hobi ya, karena ini temanya lebih ke fun toys fotografi, jadi lebih ya kita bikin fun aja, nggak usah berpikir terlalu berat. Oke, sebelumnya sebentar, saya share screen. Perkenalan dulu ya, sebentar. Oke, jadi sebenarnya sih saya pribadi ini bukan fotografer sih, lebih ke digital artist, lebih suka ngedit lah, tukang edit sebutnya. Tukang edit. Nah, aslinya itu kan untuk foto-foto lebih banyak untuk ya fashion, lebih untuk fashion, ke komersil atau iklan gitu-gitulah, tergantung kebutuhannya. Tapi ya kita apa aja terima. Yang penting judulnya tukang edit gitu. Ini kurang lebih beberapa yang pernah saya kerjakan untuk sebagai freelance digital artist. Nah, cuma dari sini tiba-tiba kan ada hobi. Kebetulan saya sendiri hobi koleksi mainan. Nah, hobi koleksi mainan, lalu terus juga sedikit-sedikit suka foto ya kan, suka ngedit, pengen coba-coba juga sih foto, bikin stok sendiri, terus ngedit sendiri, gitu. Nah, makanya baru mulai mainan-mainan yang ada kita bikin fotonya. Nah, seperti ini salah satunya. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya pengen, kalau dari saya pribadi sih pengen coba bikin mainan tuh lebih kelihatan hidup aja gitu, lebih kelihatan lebih bernyawa gitu, nggak cuma hanya diam, karena namanya juga action figure, berarti kan harus ada sedikit actionnya gitu. Nah, tapi yang saya lakukan itu lebih banyak sih ke arah editnya gitu, dan konsepnya itu ide-ide awalnya gitu, mau seperti apa. Biasanya cari idenya dulu, ntar masalah eksekusinya ntar kita pikirin deh, harus triknya seperti apa gitu. Seperti ini contohnya, ini fotonya seperti ini foto aslinya gitu. Terus kita edit jadi kurang lebih seperti ini. Terus juga ada seperti ini. Oke. Nah, kayak gini kita bikin seolah-olah mereka hidup gitu, seolah mereka ada in real life gitu dari mainan. Nah, seperti ini juga temanya, kita make alive mereka gitu. Jadi seolah-olah mereka emang real size seperti kita, 1:1, padahal enggak sih, ini padahal hanya mainan, tapi kita coba usahakan biar mereka seperti hidup sehari-hari seperti kita gitu. Nah, ada seperti ini juga. Seperti ini juga. Nah, sebelum dulu punya action figure yang 1/6, saya juga main Lego dulu. Dulu koleksinya Lego seperti ini. Gitu, Lego kecil ini, jadi Lego dibawa kemana-mana. Nah, kita bikin Legonya jadi make live ini semuanya foto juga pakai handphone, nggak pakai kamera berat-berat, nggak lighting berat-berat juga, udah langsung benar-benar on the spot aja pakai handphone. Jadi emang lebih mengandalkan lebih ke editing aja gitu, sama konsepnya aja, kita mau idenya seperti apa gitu. Itu sih yang lebih kita tonjolin dalam beberapa karya-karya saya gitu. Oke, itu aja dari saya. Terus ini juga Instagram, kalau mau follow silakan follow biar kita bisa kontak-kontakan lebih lanjut. Dan ini juga saya bikin page di Facebook untuk penggemar mainan semuanya. Saya di sini biasa share-share berita update tentang mainan apa aja yang berhubungan dengan action figure. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau
tanyakan atau mungkin mau kita lanjut ke workshop? Oke, ini ada satu yang nanya dari Arya, yang Captain America tadi sama Iron Man juga pakai HP ya fotonya? Kalau itu enggak, kebetulan itu pakai kamera, tapi enggak kamera canggih kok, kamera jadul juga, tapi yang penting pakai tripod kalau saya, yang penting pakai tripod, jadi enggak, fokusnya jadi enggak, karena kan kalau pakai tangan suka shaking, jadi karena lighting yang saya gunakan juga lighting standar, cuma pakai handphone aja lightingnya. Kalau lightingnya saya pakai benar-benar pakai handphone atau pakai lampu tidur, lampu meja belajar tuh, ya lampu kerja itu. Nah, jadi saya butuh tripod gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke materi dulu ya. Materi ya. Oke. Jadi hari ini kan karena lagi pada stay at home nih, kita mau bikin temanya kan Spider-Man stay at home. Jadi Spider-Man di rumah aja. Idenya sih gitu, karena kita juga di rumah, nggak bisa kemana-mana juga. Terus, jadi idenya cari spot di rumah, kita foto di rumah, dan kita edit bagaimana caranya biar bikin semenarik mungkin. Gitu, biar orang tertarik untuk lihatnya. Oke, bentar. Gua share dulu. Share. Oke. Kelihatan share-nya? Kelihatan. Kelihatan ya teman-teman ya share-nya ya. Oke. Jadi ini behind the scene-nya ini sendiri, ini di rumah. Ini di rumah dan ini pakai tripod sama pakai handphone aja. Jadi untuk yang workshop kali ini benar-benar andelin lighting dari matahari, dari alam aja, nggak pakai lighting sekali. Ini fotonya juga di siang hari, langsung foto, terus menghasilkan seperti ini. Nah, kelihatan ya. Kalau pakai handphone kan kita bisa touch buat fokusnya ya. Fokusnya mau kemana gitu ya. Dia akan automatic buat speednya kan auto langsung dari handphonenya. Nah ini gue fokusnya itu ke arah bagian ini. Oke, bagian sofa di sini. Lalu ini pakai tripod, foto kedua, gue ke bagian kalau tadi itu kan jendelanya over ya, cuma putih aja. Tapi kalau ini sih selera ya, balik lagi ke selera, biar detail. Jadi gue tetap mengandalkan di luar jendelanya itu pemandangannya seperti apa, gue mau ngambil juga, mau dapat juga. Nanti baru kita combinein jadi satu. Suara gue masih jelas? Masih. Masih jelas ya teman-teman suaranya ya? Ya? Kalau memang misalnya ada yang putus-putus, tolong diinfo. Oh iya. Renter tolong info ya, soalnya kalau gue share screen nggak kelihatan chat nih. Iya, oke nggak apa-apa, nanti diinfo. Emang itu ya? Oke, siap. Oke, kurang lebih itu. Karena kita udah ngambil background, pertama kali kan pasti ide lah, kita cari idenya apa. Nah, karena ini idenya tadi udah sebut, kita mau stay at home, kita ambil background-nya dulu, pastikan make sure background-nya udah oke, udah dapet, baru kita foto si objeknya, si modelnya nih. Si modelnya, nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita foto di tempat lokasi yang sama, tapi kita kamera lebih dekat ya, karena kita butuh lebih nge-zoom. Nah, otomatis menurut gua kalau dengan cara seperti ini, 85% cahaya itu udah sama. Ya, jadi itu kita nggak perlu mikirin, aduh lightingnya gimana, gue harus taruh lighting apa, harus pakai harus di fill atau stream light atau gimana. Itu menurut gue untuk yang sederhananya itu adalah langsung on the spot seperti ini. Nanti otomatis lightingnya menurut gue 85%, walaupun masih ada kadang agak beda dikit, tapi bisa kita adjust di nanti pas editing. Tapi setidaknya 85% itu udah lighting yang sama, jadi kita udah nggak perlu susah lagi untuk
nyamain lighting dengan background. Seperti itu. Nah, lalu karena ini lagi rencananya dia lagi malas-malasan di sofa, nonton TV, jangan lupa juga untuk kita foto pernak-pernik yang mendukungnya. Kayak ini. Nah, ini gue fotoin remote-nya di spot yang sama, biar cahayanya juga sama. Gitu. Jadi kita akan crop untuk remote-nya. Kita akan taruh di tangannya Spidey di sini. Nah, lalu karena udah dekat posisinya yang sama, terus di ruangan yang sama, jadi cahayanya pun juga minimal seperti gue bilang 80% dan akan bikin dia terlihat aneh. Seperti itu. Itu tipsnya. Terus perhatikan lagi kalau kursor gak ya? Kelihatan nggak kursor gue? Kursor kelihatan. Kelihatan ya? Oke, Ya. sih. Oke. Kalau kita perhatiin di background yang gue foto ini, Bro, sebentar. ini kan ada mirror ya? Ada yang putus-putus. Suara lu agak putus-putus nih. Oke, ada putus-putus ya? Ya, agak putus-putus sedikit. Oke. Kalau untuk background, tadi kan kita lihat ini ada mirror di sini ya, ada kaca ya, ada cermin di sini. Dan di hal kecil seperti ini juga, ini kan Spidey seolah-olah kita taruh di sini. Kan ada pantulannya di sini. Iya. Kita harus bikin di sini juga. Oke. Nah, itu kita harus persiapin. Karena nggak bisa kita gunakan stok yang ada ini, Spidey ini, itu nggak bisa. Karena mirror kan harus kebaliknya. Mungkin ntar bakal bilang, oh kenapa nggak kita mirror aja di Photoshop? Tapi kadang-kadang angle-nya nggak sama. Nah, seperti itu. Tapi kita harus pikirin juga hal seperti ini. Jadi untuk itu, gue foto ulang. Nah, gue ambil dari sini. Gitu. So, kita udah pikirin angle-nya sama posisinya, itu harus pas di kurang lebih. Sebenarnya kalau di sini karena nggak perlu presisi sih sebenarnya hampir 100%. Harus diukur presisinya seperti apa. Tapi yang penting menurut gue adalah angle-nya menyerupai 85%. Dan lighting-nya juga sudah menyerupai karena di lokasi yang sama seperti itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau lanjut ke... Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Tentang cara pengambilan itunya fotonya seperti apa gitu. Ada teknik pengambilan foto, angle-nya seperti apa. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini sebelum kita lanjut ke sesi editing? Kalau ada bisa langsung di chat aja. Angle deh boleh. Kenapa angle ya? Untuk angle-nya gimana? Ada bisa lebih spesifik nggak nanyanya? Mungkin mau nanyanya gimana gitu kalau untuk dari segi angle? Angle ya? Tunggu suaranya delay kayaknya. Oh, oke. Jadi kalau angle sebenarnya sih kan eye level ya. Biasanya kalau fotografer itu kan eye level ya. Itu dia di bawah atau tinggi atau sejajar. Seperti itu kan kurang lebihnya. Nah, itu yang kita perhatiin untuk si angle-nya ini. Kira-kira dari background kita itu cocoknya untuk si objek ini seperti apa gitu. Nah, kurang lebih kalau yang tadi gua share itu, bentar gue share lagi. Ini. Nah, ini sebenarnya kalau untuk jendela, bagian jendela window-nya ini kan eye level kurang lebih, eye level kita. Nah, tapi untuk posisi si Spider-Man kan ada di bawah. Ya. Berarti mata kita agak lebih di atas. Nah, mata kita itu kan istilahnya sebagai si kameranya. Nah, berarti kita harus butuh posisi Spider-Man yang agak atas dikit. Jangan sejajar sama mata kita, karena angle-nya nanti akan berbeda. Gitu. Kita bisa lihat di permukaan ini, atau kalau yang belajar lebih dalam lagi, perspektif. Kan ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, 3 titik hilang gitu.
Kurang lebih kalau ini satu titik hilang ke belakang, nah kita bisa lihat permukaan dari si sofa ini. Karena kita akan taruh si Spider-Man itu adalah di atas sofa ini. Nah, untuk itu kita bisa lihat. Nah, kurang lebih seperti ini. Posisi badannya si Spider-Man ini enggak sejajar sama mata kita. Mata kita lebih atas sedikit. Makanya dia kelihatan bidang dari badannya. Seperti itu. Nah, angle-nya jadi kita harus perhatiin apakah kita mau angle low angle, high angle, atau setara dengan mata. Seperti itu sih kalau dari gua. Ada yang nanya nih, ini hobi atau bisa jadi profesi? Oke, sebenarnya sih enaknya sih hobi dulu ya. Karena kalau udah hobi kan kita ngerjainnya nggak maksa, maksudnya nggak terpaksa happy gitu kan. Walaupun lebih sepenuh nggak hati dapat duit, ngerjainnya kan. iya, walaupun nggak dapat duit tapi ujung-ujungnya bisa dapat duit juga. Contohnya ini sekarang, tiba-tiba dipanggil sama Grantek, sharing, ya kan? Itu kan di luar, maksudnya yang di luar dari perkiraan kita seperti itu gitu ya. Tapi kenapa enggak jadi profesi gitu? Banyak juga beberapa fotografer yang menggunakan mainan atau miniatur untuk kebutuhan komersil gitu. Kita sering lihat juga beberapa fotografer di luar negeri juga menggunakan miniatur bahkan untuk iklan komersil. Bahkan waktu itu pernah lihat juga yang share di Facebook juga ada untuk mobil segala macam ya. Kayaknya kurang lebih seperti itu. Harusnya sih bisa menjanjikan juga sih. Dan udah banyak juga ya, maksudnya profesi toys photographer juga sekarang udah banyak ya. Iya, betul. Ya kan, jadi mungkin kalau memang awalnya hobi, karena kan gini, untuk ini kalau dilihat dari segi industrinya, maksudnya dari segi industri gitu kan sebenarnya kan kayak toys itu, hobbies itu, collecting figures itu kan sebenarnya kan sekarang udah jadi hobi kan gitu kan. Maksudnya udah banyak orang gitu yang memang koleksi figur gitu kan. Jadi memang kebutuhan untuk toys fotografi ini juga memang juga dicari juga, karena kan si produsen toys ini gitu, action figure ini juga pasti butuh toys photographer gitu kan untuk promote, ya kan, untuk promote toysnya. Contohnya ya misalnya Hot Toys. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu Hot Toys itu kan, Hot Toys itu sebenarnya bukan mainan, tapi kan dia action figure ya, itu barang kolektor sebenarnya dan harganya memang cukup tinggi. Itu kan, nah dia untuk promote figurnya itu ya kan, untuk jualan figurnya itu dia juga kerjasama dengan beberapa profesional toys photographer gitu loh. Jadi biar gimana waktu foto si figur itu di shoot buat komersil itu kelihatan sangat menjual gitu. Oh ini keren banget, detailnya gimana gitu ya kan. Ya bro ya kayak gitu ya. Betul banget. Makanya dari itu, makanya kan awalnya makanya saya bilang hobi dulu, karena ini kan sifatnya kita seneng, hobi, kita suka, jadi kita nggak beban gitu. Tapi kalau untuk ke profesi, itu ntar jadi bonus buat kita sendiri gitu. Kalau kita menekuninya dengan baik, terus kita emang makin lama makin mahir, makin expert, saya rasa sih pasti banyak deh produsen lain, klien-klien yang mau gunain kita gitu. Iya. Jadi jangan khawatir lah kalau untuk itu. Ya, yang penting kan kita happy dulu. Iya, ngejalaninnya kita udah happy, kita foto mainan happy, terus kita nge-share happy, kita berbagi sama orang, ya mudah-mudahan ya itu akan balik ke kita juga ya, maksudnya karena kita share happy juga pasti ada itunya lah ya. Ada rezekinya. Oke, ada satu lagi yang nanya, fotonya lebih baik di siang hari dengan sinar matahari, kalau malam hari gimana pakai lampu? Gini, pertanyaannya adalah, fotonya lebih baik di siang hari dengan sinar matahari, kalau malam hari gimana? Pakai lampu bayangannya suka terlalu gelap gitu. Oh ya, sebenarnya balik lagi ke konsepnya sih sebenarnya ya. Kalau yang hari ini kita workshop, yang mau gue contohin itu adalah ini yang lebih ke simpelnya, lebih simple. Terus bagaimana cara kita ngeditnya tanpa harus mikirin lighting segala macemnya. Kita nggak harus mikirin lighting yang bagusnya gimana gitu-gitunya, tapi kita mikirin konsepnya kalau yang hari ini gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dengan lighting yang bagus tentunya hasil bisa lebih bagus lagi, lebih maksimal gitu ya. Nah, kalau ditanya mau siang atau malam, dua-duanya bisa. Kalau dari gue pribadi, dua-duanya bisa. Siang bisa juga, malam dengan kita pakai tambahan lighting, terus kita edit jadi siang, itu bisa juga, memungkinkan juga. Baiknya yang mana, balik lagi.
Kalau emang bisa waktunya malam buat foto, ya kayak gue contohnya karena udah di rumah ada bocah-bocah ya, jadi kalau foto siang-siang nggak mungkin ya, karena bocah-bocah bisa, waduh, rusuh. Jadi tunggu mereka tidur baru bisa foto. Nah itu gue pasti ngegunain tambahan lampu gitu, seperti itu sih. Oke, pengerjaan satu foto berapa lama? Balik lagi, kalau gue sih biasanya, kalau karena ini untuk kebutuhannya, kalau kita untuk fun lebih nggak untuk detail ya, Halo, gue putus-putus, sih itu bro. ngecang cepet-cepet aja, sejam sampai 2 jam. Putus-putus ya. Rada putus-putus, iya. Sorry. Ini udah jelas? Bentar, Jelas? videonya agak nge-freeze bentar ya. Mungkin karena memang jarak sih. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, Bro Rifan itu sekarang domisilinya nggak di Jakarta, tapi lagi di luar negeri. Gitu. Jadi memang ada perbedaan waktu juga. Jadi mungkin ada sedikit kendala koneksi. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa mungkin putus-putus atau apa, tolong diinfo aja biar kita tahu. Gitu. Oke, lanjut bro. Udah lebih jelas? Udah lebih jelas. Oke, jadi kalau gue foto tergantung kebutuhan. Kalau emang untuk karena kita buat fun aja, fotografi mainan untuk di Instagram aja, lebih ke Instagram. Jadi itu ngerjainnya yang cepet-cepet aja karena biar nggak buang waktu untuk pekerjaan kita yang reguler, yang utama. Jadi itu kemungkinan kalau gue sekitar 1-2 jam. Gitu. Nah, kecuali kalau emang kita ada suatu project yang bikinnya, wah mau detail, mau khusus, nah itu mungkin bisa pengerjaannya bisa sampai 8 jam, 4 jam bahkan, seperti itu sih. Tapi kalau selama stoknya semua udah ada sih, harusnya bisa cepet sih, nggak lama. Yang susah itu adalah nyari stoknya, atau create stoknya itu yang lama, fotonya sendiri. Gitu sih. Oke, ini ada yang nanya, cara mengatur resolusi pixel detail foto gimana? Kadang ketajaman gambar yang satu sama yang lain beda gitu, jadi hasilnya kurang nyatu. Ya, nah itu kita mesti tahu resolusi, terutama kalau kita ngambil stok bukan foto kita sendiri. Kita ngambil stok dari Google misalkan, contohnya untuk background-nya, segala macamnya. Nah kita harus tahu, karena foto kita sendiri resolusinya kan kita bisa cek di Photoshop ya. Gue share aja ya screen ya. Boleh. Oke, dari sini, dari Photoshop, ini kita bisa cek image ini, contohnya kan kita bisa cek resolusinya ya, berapa pixel di berapa pixel per inch ininya. Nah itu kita bisa cek, ntar yang di Google itu kita lihat, usahakan dia juga sama-sama 72, tapi resolusinya dia berapa. Kalau di 72 ternyata dia cuma jauh di bawah ini, itu kemungkinan nggak bisa cocok sama si objeknya, karena objeknya lebih high res istilahnya, si background itu jadi low res, low resolution seperti itu. Jadi kita harus perhatikan dari resolution ini. Nah, sama balik lagi, kalau untuk dicetak nantinya, untuk dicetak, ini resolution wajib 300 pixel per inch, minimum 300. Itu kalau nantinya emang mau dicetak ya. Tapi kalau emang untuk Instagram, 72 cukup. Kalau cuma untuk post di sosial media, 72 cukup, 72 dpi. Tapi kalau untuk cetak harus 300. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, mungkin langsung masuk sesi demo aja kali ya. Nanti mungkin sambil ada teman-teman mau nanya. Iya. Oke. Sembari dirangkum pertanyaannya, kita masuk ke demo ya. Iya. Nah, teman-teman kalau masih misalnya ada yang mau nanya tentang teknik pengambilan angle atau cara ngambil foto gimana, atau tentang lightning dan sebagainya, itu bisa langsung ditanya aja di itu ya, di komen. Oke. Seperti yang gue bilang tadi, ini gue udah ngambil 2 gambar.